Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Zamar. Saya adalah siswa kelas 9 di Sekolah Menengah Gemilang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan perjalanan saya sekolah di sini sampai akhirnya saya bisa menjadi seorang murid yang memiliki income stabil sebanyak 3 juta per bulannya hanya dengan bekerja 7 jam per minggunya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita lanjut ke perjalanan saya. Oke, jadi perjalanan saya ini dimulai pada kelas 7 SMP, yang dimana para learner SM Gemilang harus menjalankan project yang namanya project intrapersonal selama 3 bulan. Dan projectnya ini setelah selesai, kami harus mempresentasikannya di depan para coaches dan juga di depan para learner lainnya. Oke, jadi project pertama yang saya lakuin itu adalah project belajar bahasa Jerman. Karena pada kali itu saya tertarik banget sama bahasa Jerman, walaupun pas pertengahan jalan, saya tiba-tiba hilang interest. Jadi nggak saya lanjutin setelah 3 bulan berjalan. Dan project selanjutnya yang saya ambil itu adalah memperbagus tulisan tangan saya sendiri. Karena percaya nggak percaya, saya nggak bisa ngebaca tulisan tangan saya sendiri pada masa itu. Saya aja nggak bisa ngebaca, apalagi guru saya gitu kan. Project selanjutnya yang saya ambil itu adalah project berolahraga. Walaupun waktu itu olahraganya masih ringan-ringan aja, tanpa saya sadari, project itu adalah project yang akan menjadi fondasi utama saya menghasilkan jutaan rupiah di tahun yang akan mendatang. Dan singkat cerita, kelas 7 saya diakhiri dengan project intrapersonal di mana saya ingin belajar membaca Al-Quran dan juga belajar untuk memperbagus tulisan tangan saya lagi. Karena percaya nggak percaya, pada kali itu saya belum bisa baca Al-Quran dan saya pengen banget. Makanya saya jalankan project itu sekaligus memperbagus tulisan tangan saya, biar langsung dapet double pengetahuan gitu loh. Eits, tapi tunggu dulu, belum kelar coy. Ada satu project lagi yang nggak boleh di skip juga, yaitu adalah project interpersonal. Jadi, kalau misalnya interpersonal ini kita belajar untuk mengembangkan diri kita sendiri, project interpersonal ini mengajarkan kita untuk menjadi lebih berguna terhadap sekitar kita. Nah, jadi project interpersonal pertama yang saya ambil itu adalah di kuarter 1, berarti pas saya lagi belajar bahasa Jerman juga. Project pertama saya itu adalah menjadi lebih bermanfaat pada sekitar rumah saya, seperti bantu nyapu, ngepel, dan membantu untuk mengurusin kucing saya. Nah, project interpersonal terakhir saya di kelas 7 itu adalah jualan kopi. Jadi, saya dan teman-teman saya pergi mendaki gunung ke Kampung Cisadon untuk membeli kopi khasnya mereka. Lalu, kami resell kembali ke customer yang sudah PO kepada kami sebelumnya. Well, itu aja untuk kelas 7. Dan sekarang ayo langsung kita lanjut ke perjalanan saya di kelas 8. Nah, di kelas 8 ini, jujur, project yang saya lakukan itu lebih menantang, tapi juga masih seru banget. Nah, kalau misalnya di kelas 7, saya ini masih nyari-nyari bentuk, di kelas 8 ini, saya udah mulai nemuin titik temu antara disiplin dan juga hobi. Oke, jadi masuk ke kelas 8, saya dan teman-teman saya itu memulai project besar pertama kami, yaitu adalah magang. Kami berkesempatan untuk magang di organisasi terkait tumbuhan terbesar di Indonesia, yaitu adalah Toko Trubus. Kami mendapatkan tugas 2 divisi selama 2 minggu. Tapi, sebelum bisa dimulainya magang, kami para learner harus ngebuat CV dulu. Nah, CV-nya bisa dibuat dikirim lewat email ke pihak Toko Trubus. Dan selanjutnya lagi, kami harus pergi, interview, dan kalau udah di ACC, baru deh kami bisa mulai magang. Jadi di minggu pertama, kami berada di divisi toko. Kami melakukan pekerjaan seperti melayani customer, membantu merawat kebun, dan juga membantu merawat tanamannya. Dan di minggu kedua, yaitu di divisi gudang, saya dan teman-teman saya melakukan pekerjaan seperti packaging, ekspedisi ke cabang-cabang Trubus lain, dan pekerjaan lainnya yang biasanya dilakukan ke bagian storage. Nah, by the way, seiring berjalannya project magang ini, kami para learner harus membuat jurnal seiring berjalannya project magang ini agar bisa diubah menjadi laporan resmi yang bisa dicek oleh mentor kami, lalu diubah menjadi presentasi yang dipresentasikan di depan pihak Trubus dan juga di depan pihak sekolah. Dan di project magang ini sebenarnya saya juga menjalankan project bulking karena waktu itu saya lagi tertarik banget sama olahraga. Kurang lebih saya naik 7 kg di project bulkingnya, dan setelah project magang dan bulking ini selesai, saya melakukan project kedepannya seperti buat 3D modeling dan juga membuat iklan dari 3D model tersebut, yaitu adalah iklan hand grip. Lalu saya menjalankan project itu diiringi juga dengan menjalani project interpersonal, yaitu mengurus website SM Gemilang. Oke, udah cukup ngomongin perjalanan saya di kelas 8. Dan sekarang, mari kita lanjut ke project terbesar yang saya lakukan di SM Gemilang, yaitu adalah project entrepreneurship di kelas 9.
Oke, jadi bagi yang nggak tahu, project entrepreneurship itu adalah project di mana para learner yang gue bilang harus memulai bisnisnya sendiri atau apapun itu biar mereka bisa mendapatkan penghasilan secara mandiri. Nah, sebelum kita bisa nge-startup bisnisnya ini, para learner harus riset marketnya dulu. Baru deh, setelah kami di ACC oleh para mentor kami atau coaches kami, kita bisa menjalankan bisnisnya. Nah, saya sebagai seorang Zamar yang pede ngomong di depan kamera ataupun di depan orang, saya memutuskan untuk menjadi afiliator TikTok di bidang olahraga. Karena selain saya ini orangnya pede, saya juga memiliki pengalaman 2 tahun di bidang olahraga. Nah, jujur, pas saya ngejalan project ini, saya ini tuh 3 bulan hasilnya nihil. Saya nggak mendapatkan penjualan sama sekali. Tapi, boro-boro saya bersedih. Gara-gara saya ini seorang Zamar yang pede banget. Saya ini mencari kesalahan saya perbaiki. Dan saya terus mencoba hingga akhirnya saya mendapatkan penjualan pertama saya persis di akhir bulan ketiga saya menjalankan project. Dan setelah saya melihat peluang ini, saya terus scale off sampai akhirnya saya bisa menghasilkan 3 juta per bulan walaupun saya cuma kerja sekitaran 7 jam per minggunya. Well, saya nggak akan ngebongkar secara persis saya dapatnya berapa, tapi coba dihitung aja, 100 hingga 200 ribu per harinya selama 6 bulan itu berapa? Oke, jadi kurang lebih itu aja perjalanan saya di sekolah menengah gemilang yang ngebuat saya yang awalnya cuma bocah nggak ngerti apa-apa menjadi diri saya sekarang seorang remaja yang sudah mendapatkan jutaan per bulan dan yang pastinya memiliki banyak pengetahuan. Alhamdulillah. Saya yakin banget saya nggak bisa ngelakuin ini semua kalau misalnya saya nggak sekolah di sekolah menengah gemilang. Maka dari itu, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sekolah menengah gemilang dari saya. Dan itu aja dari saya. Nama saya Zamar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.